close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls. Dimulai. Terima kasih. Masuk acara yang kedua, sambutan dari tuan rumah. Barangkali ada sambutan dari Mbak Maria atau Kang Mas Minto. Betul? Mbak Maria? Betul. Jadi langsung dari Dinas Kebudayaan Kang Mas Diki dipersilakan untuk memberikan pengantar tentang acara siang sore hari ini. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di tempat ini pada siang hari ini. Pertama-tama kami memastikan Bapak Kepala Dinas Kundo Kebudayaan Kabupaten Sleman, Bapak Edi Mentari tidak bisa hadir karena sudah akhir bulan, jadi beliau harus kejar-kejaran dengan laporan akhir bulan. Acara ini bagian dari implementasi nilai-nilai budaya, di mana di sub kegiatan fasilitasi Dewan Kebudayaan. Jadi acara ini kita maksudkan sebagai mendukung dari program Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman, di mana Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah memberikan rekomendasi. Dari 7 orang itu nantinya tiap tahun akan memberikan rekomendasi kepada Bupati, dan rekomendasi tersebut diberikan oleh Bupati Kabupaten Sleman dalam memperbaiki atau melengkapi program kegiatan di bidang kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap tahun untuk Dewan Kebudayaan itu ada satu rekomendasi yang harus dimunculkan ya, terhadap kebijakan pemerintah daerah yang nantinya akan memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam pemajuan kebudayaan. Di mana pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ada 4 pilar ya, di pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tentunya undang-undang itu masih baru dan kita masih banyak kekurangan, belum semuanya bisa terakomodir dalam 4 pilar tersebut ya. Jadi nantinya kami dengan Dewan Kebudayaan juga akan memberikan rekomendasi tersebut berdasarkan pada masukan dari komunitas masyarakat ya. Masyarakat ada komunitas pelaku-pelaku stakeholder yang ada di Kabupaten Sleman, sehingga nantinya bisa memberikan perbaikan kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Sleman. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki atas sambutannya. Jadi kalau kita di Jogja ini ada banyak sekali landasan ya berkaitan dengan budaya. Tadi disampaikan ada undang-undang pemajuan kebudayaan, tapi kita juga punya Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang tata nilai budaya Jakarta yang banyak sekali itu, dan kita tidak tahu bagaimana cara mengaplikasinya. Jadi makanya nanti Pak Untung Waluyo akan menyampaikan paparannya tentang hal itu, agar bagaimana nilai-nilai luhur itu tidak hanya di awang-awang tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Pak Dr. Andes Untung Waluyo, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
Bapak Ibu yang kami hormati, Mbak Maria, Mas Minto, yang kami banggakan, ini lain dari biasanya. Biasanya pemerintah selalu menyelenggarakan yang namanya sosialisasi, walaupun tidak pernah sosial. Maka hari ini bahasanya public hearing. Berarti berupaya untuk kaya fungsi Dewan Tenanan. Nek masa reses kita menyelenggarakan public hearing. Oleh karena itu pemahaman kita, mari kita sama membangun persepsi dan asumsi yang sama. Kalau bahasa fotografi, ayo membuat potret yang sama tentang kebudayaan itu. Terkadang bahkan hari ini kita selalu saling menyalahkan. Pemerintah nyalahke rakyate, kok bola-bali gawe proposal. Contoh sederhananya begitu. Tapi masyarakat dana sakmono oke kok ora tekan nggon aku. Artinya persoalan ini menjadi potretnya sama. Karena apa? Kita dalam rangka memotret kebudayaan itu ternyata satu sama lain berbeda. Undang-undang keistimewaan sampai hari ini sudah berumur kira-kira 11 tahun. Apa yang kita rasakan? Ujung-ujungnya bicara di angka, di rupiah. Tetapi, apakah kita sama-sama memahami blueprint cetak biru, persoalan terbesar dalam kebudayaan itu, rumah besar kita itu apa? Kalau kita bicara di masyarakat, bahkan sekitar 17 kecamatan, kita keliling ya Mas Diki ya. Rata-rata bahasa kita, seluruh kelurahan minta menjadi desa budaya agar dapat dana BKK. Tetapi ketika ditanya sudah ada pengurus, punya program, punya potensi, nanti dulu. Ternyata nggak punya juga. Artinya hanya bicara harapan, keinginan yang berupa finansial. Tetapi sekali lagi bahwa persoalan kebudayaan ini tidak hanya gitu loh. Ada tradisi maupun kesenian. Ini yang kita pahami. Maka pada sore hari ini yang baru pertama kali dilaksanakan di Sleman yang namanya hearing, ingin mendengarkan suara masyarakat yang kita pahami tentang kebudayaan itu sebetulnya kayak apa. Mimpi kita Sleman berbudaya itu yang kayak apa? Sleman sebagai rumah kita bersama itu yang seperti apa? Ini belum terumuskan baik dalam bentuk program maupun dalam bentuk kalimat. Kalau dalam segi sisi filosofi berkonsepsi, saya meyakini Pemda sudah punya Perda tentang tata nilai Kabupaten Sleman. Udah ada. Lagi-lagi pengejawantahannya untuk mencapai ke sana harus dengan cara apa? Oleh karena itu, pada sore hari ini teman-teman komunitas pasti sudah banyak memikirkan dan sudah banyak berpikir sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita ingin mewujudkan yang namanya berbudaya di Sleman itu kayak seperti apa. Contoh sederhananya begini. Mampukah kita mengharmonisasi dan mensinkronisasi adat budaya dan agama agar tidak terjadi benturan di sana sini? Pemahaman yang satu sama lain berbeda tentang definisi kebudayaan itu sendiri ataupun praktek kebudayaan. Yang kedua, rekayasa budaya yang kayak apa yang akan kita wujudkan sehingga tujuan itu tercapai. Itu. Contoh, kalau kita terjemahkan budaya itu mengatur, memberikan guidance ke antara lain hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena di sana menyebutkan yang namanya cakupan budaya bicara tentang religi dan kepercayaan. Berarti hubungan manusia dengan Tuhannya.
Itu yang kayak apa? Hubungan manusia dengan leluhurnya itu akan seperti apa bagi teman-teman yang konsentrasi di bicara budaya tradisi ataupun budaya religi, itu juga sangat akan mencoba untuk mendesain yang seperti yang paling tidak gampang untuk diterapkan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungannya. Tadi misalnya ada upacara bendong kali seperti upacara dan lain sebagainya. Yang kayak apa? Apakah ini sudah terejawantakan dalam bentuk yang lebih real dan itu mengakar bahkan membumi di masyarakat? Karena muncul itu dari kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, tapi belum menyangkut tentang komunitas masyarakat setempat yang membumi. Yang keempat, hubungan manusia dengan katakanlah sesama manusia itu sendiri. Ini yang paling kompleks, yang paling berat, dan yang paling sensitif. Hubungan manusia dengan Tuhan, dengan leluhur, dengan lingkungan, dengan sesama manusia. Ini yang tidak pernah terjamah dan tidak pernah tersentuh. Bagaimana dengan produk budaya ini akan menciptakan dan mewujudkan manusia berbudi pekerti luhur sebagai manusia yang berbudaya itu sendiri. Yang kelima, hubungan manusia dengan termasuk makhluk-makhluk bawahan. Maka konsepsi Hamamayu Hayuning Bawono itu yang kayak apa? Misalnya Hamawayu Hayuning Bawono, Hamawayu Hayuning Tirta, Hamawayu Hayuning Soto, Hamawayu Hayuning Manungso, Hamawayu Hayuning dan lain sebagainya. Banyak sekali. Walau kalau mungkin Pak Agung namanya cukup disingkat Trihita Karana, tetapi di Jawa ini hanya bicara Hamawayu Hayuning Bawono yang kayak apa? Termasuk Hamawayu Hayuning Wono. Maka kemudian sebagai akibatnya karena kita tidak pernah mengolah yang namanya Hamawayu Hayuning Wono dan Tirta, iki mangsa kelima urung ana udian. Berarti Hamawayu dalam konsep ini adalah sistem pranoto mangsa, kita orang Jawa ngerti enggak gitu loh. Padahal ini juga tinggalan leluhur yang mengajarkan kepada masyarakat petani untuk olah tetanen. Yang kemarin itu Senin malam saya bicara di talkshow RRI tentang seperti itu. Apa sekarang paham tentang yang namanya ngudi lemi? Apa kita paham yang namanya mapak toyo? Apa kita paham tentang yang namanya ngurumat panen dan ngudi wiji? Apakah kita paham tentang yang namanya ngurumat panen yang di lumbung desa? Ini filosofi-filosofi yang ada pada diri kita, kepunyaan kita, tinggalan leluhur kita sudah terlupakan. Itu dalam rangka Hamawayu Hayuning Tirta, Hamawayu Hayuning Wono, itu Hamawayu Hayuning Bantala dan seterusnya. Ini tidak pernah tergarap dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman yang berkonsentrasi di bidang tertentu, apakah di bidang perkerisan, apakah di urusan pertanian, apakah urusan perkali atau sungaian dan lain sebagainya, ini akan seperti apa sih? Sleman sebagai rumah kita bersama itu noto harus seperti apa? Jangan sampai kemudian jenengane kebudayaan iki ya pentas seni. Enggak juga sih. Nek membendina pentas seni iki njur ngopo gitu loh. Akan mencerminkan dan mewujudkan ide-ide apa dan juga akan mewujudkan karakter yang kayak apa. Wong juga nyuwun sewu, misalnya olahraga tradisional, permainan tradisional juga tidak pernah terwujud di negeri ini, di Sleman ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan juga teman-teman, di dalam public hearing ini barangkali kita sekali lagi membuat potret yang sama antara pemerintah dan masyarakat agar ketika kita mengeksekusi
sebuah program maupun kegiatan ini cara pandangnya sama. Gitu. Jujur, saya secara pribadi pernah ke Pondok Wonolelo dan semalam saya di Kentingan membuat konsep yang sama. Ayo ditotok pelan-pelan. Agar kita sek penting nyuwun sewu. Saben omong kegiatan mesti bergodo ya, ya. Di mana-mana pada ya bergodo. Agak ungsum. Apakah seperti itu gitu? Kalau itu memang disepakati seperti itu monggo, tetapi bukan berarti bergodo jelek ya. Tetapi paling tidak punya karakter dari sisi kebudayaan itu wujudnya dalam bentuk apa. Gitu. Apa nek misalnya nyadran nggo bergodo ki pangan ora ya. Misalnya gitu loh. Yang namanya nyadran, serada, korban suci pada leluhur, ini nganggo bergodo ki kira-kira pantas ora misalnya gitu. Kalau pantas ya monggo gitu. Tetapi kalau tidak ya harus seperti apa gitu. Kami dari Dewan Kebudayaan, di sini ada Pak Abi dan juga Pak Agung, Bu Maria, akan berupaya dan berusaha satu memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi. Karena Dewan itu think tanknya pemerintah daerah dalam hal ini Bupati untuk menyusun kebijakan. Yang kemarin yang sedang kita bahas ya Pak Agung ya, berkaitan rencana memberikan masukan terhadap yang namanya desa rintisan budaya. Ini dari kacamata penganggaran, semua berorientasi pada DAIS, dana istimewa. Apalagi DAIS bagi desa ataupun kelurahan mandiri budaya dapat BKK yang nominalnya di atas 1 miliar. Lantas rintisan bagaimana? Apakah tidak diurusi? Tetapi Pemda Sleman sendiri ketika akan memberikan katakanlah suntikan kepada rintisan budaya tidak punya payung hukum. Dasarnya apa? APBD Kabupaten memberikan pembinaan terhadap rintisan desa budaya. Maka atas nama Dewan Kebudayaan kita berupaya untuk minimal menyelamatkan dan memayungi itu dalam bentuk peraturan bupati. Kalau nggak seperti itu ya nanti dianggap memperkaya orang lain masuk kategori korupsi kan. Jadi inilah terkadang kacamata berbeda itu ngopo sih kok Pemda rasa membantu karena aturan, Pak. Nah, aturan yang buat siapa? Ya manusia juga. Tetapi terkadang aturan itu juga menjerat diri kita sendiri ketika kita salah menerjemahkan dan salah mengartikannya. Karena kebenaran itu sekarang tidak lagi bicara bahasa hukum, tetapi persepsi dan asumsi. Kebenaran itu ditentukan oleh opini dan publik sekarang itu. Maka harapan kita dengan pertemuan sore ini berupaya program kegiatan di tahun yang akan datang itu atas juga sudah mendapatkan kesepahaman dari warga masyarakat termasuk komunitas kandang kebo ini gitu. Dan tanggal 20 untuk para perupaya Pak Agung, kita sama-sama ayo berpikir nek kebudayaan ini kudune ngene lho Pak, sebaiknya begini lho ya. Gitu. Kalau orientasinya bantuan, besok diusul kawai dinas kebudayaan jadi kasir. Iya, saya penting ngedumdit. Kalau itu dibetulkan silahkan mau di pemerintah kok. Itu loh. Kalau cukup pokoknya dinas kebudayaan rasa mikro saya penting jadi kasir. Ya monggo. Gitu. Eksternya kan begitu. Dan itu sudah kami sampaikan sekitar 6-7 tahun yang lalu di Dinas Kebudayaan DIY. Kalau Dinas Kebudayaan hanya melayani proposal dan bantu, wes bubar ke Dinas Kebudayaan. Jadi kasir wahi gitu. Karena sekali lagi akan seperti apa sih kebudayaan itu? Misalnya kita berkiblat kepada yang namanya kampung-kampung adat. Itu sinkron antara budaya, tradisi dan agama, ora benturan. Adat yang ngono, nek nikah ki yang ngono, nek wiwit ki yang ngono kae seperti itu. Dan semua diyakini kebenarannya. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon masukan pada Bapak Ibu agar kebudayaan Sleman
yang simpulnya Sleman sebagai rumah kita bersama itu terisi dan diisi dengan nilai-nilai yang sejalan dengan nilai yang diwariskan oleh para leluhur itu sendiri, yaitu nilai kejawaan. Kalau di provinsi ada 14, di Sleman pun nggak jauh dari berbeda itu. Tapi saya kira saya tidak perlu menjelaskan tentang tata nilai, Mas. Tapi paling tidak, kalau diminta nanti kami punya catatan, tapi saya pikir nggak perlu. Oleh karena itu, mari kita membangun mimpi kita. Itu dengan panjenengan waktu itu Kulon Progo mercusuar. Artinya ini loh yang kita capai. Entah sampai kapan, saya yakin tidak pernah terwujud. Karena yang namanya sifatnya ideologis itu tidak pernah akan terwujud, tetapi punya cita-cita besar akan seperti itu. Maka kemudian Kulon Progo the Devil of Java, contohnya gitu ya. Sleman apa? Walaupun kami juga sudah nulis tentang rebranding Kabupaten Sleman akan seperti apa. Mohon masukan Bapak Ibu. Kira-kira itu pancingan kami, Mas. Matur nuwun. Terima kasih Pak Untung Waluyo atas paparan pengantarnya. Jadi memang kita warga Sleman memang jujur harus mengakui kita belum punya blueprint. Jadi Sleman yang dari sisi budaya itu mau seperti apa, itu kita belum menemukan cetak birunya seperti apa. Tadi beliau juga banyak hal tentang beberapa indikasi yang ada di masyarakat, apakah memang hanya ritual tradisi atau memang ada yang lain itu. Ya sementara kita tahu komunitas Kebo sudah mosak-masak ke sana kemari mengidentifikasi beragam potensi budaya. Saya kira nanti kita dari masukan-masukan akan ketemu kira-kira Sleman ke depan seperti apa. Jadi mungkin kita buka saja langsung untuk termin pertama dari 3 penanya dulu atau 3 masukan dulu, monggo dipersilakan. Kalau biar kita nanti ada bahan yang lebih. Mungkin dari aktivitas teman-teman Kebo yang melihat kabupaten lain seperti ini, tapi Sleman seperti ini gitu. Jadi kita bisa lah memperbandingkan 2-3 kabupaten. Jadi biar kita juga punya gambaran dan nanti rekomendasi kita akan lebih sesuai gitu. Monggo dipersilakan. Monggo Bapak satu, lalu asmanipun kalian saking putih Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken nama saya Indratno, alamat rumah Motinan RT 12 RW 22 Banyuraden Gampeng Sleman, dari komunitas sama kandangnya tapi di sini kekandangan Pak. Komunitas kekandangan. Kalau dari kami Pak, dari teman-teman ini kegiatan yang selama ini kita jalankan adalah bagaimana belik atau sendang itu bisa lestari di wilayah Sleman. Untuk belik atau sendang ini dalam rangka tadi memayu hayuning Bawono juga memayu hayuning Tirta, nah, itu kita berharap nanti sebagai banyu panguripan itu bisa lestari dan dilestarikan dengan menghidupkan kegiatan budaya yang dalam hal ini tidak hanya dengan melakukan pentas seni, tidak, namun ada upacara-upacara tertentu khusus dan waktu yang ditentukan setiap tahunnya. Mungkin perlu kami informasikan Bapak-Bapak Ibu semuanya bahwa di Banyuraden ini ada banyak sendang. Ada namanya belik kinclong. Sekarang juga tidak terawat, sangat kumuh karena biaya perawatan juga tidak sedikit. Mempunyai sejarah karena pernah digunakan oleh Ngarso dalam sampean dalam ingkang Sinuwun Kaping 9 untuk melakukan kungkum di situ. Selain itu ada lagi sendang atau embung
tapi lebih pasnya disebut dengan sendang wirangan atau sendang serut gitu. Itu di sebelah selatannya itu dulu oleh Mas Aryo Tejo pernah dicari Pak, karena diindikasikan di bawahnya itu ada arca, yang mana ketika saat itu oleh garwanipun Bu Sosial almarhum tapi sekarang itu pernah menemukan dan tidak diangkat diselamatkan, tidak, tapi malah dipendem di situ, tapi titiknya sudah ketemu, cuman biaya untuk melakukan penggalian itu juga ada, sehingga ini kelompok dari Kekandangan ini masih bagaimana berupaya agar embung atau sendang yang ada di situ berikut arca yang terdapat di situ itu bisa menjadi sebuah aset wisata air. Selanjutnya selain itu Bapak, juga masih ada lagi di Sanggerahan. Sanggerahan itu masih wilayah Banyuraden. Itu ada sendang juga dinamai sendang Sanggerahan karena memang letaknya di Sanggerahan, dan itu airnya sangat jernih, luas, dan itu setiap tahunnya, kalau kemarin-kemarin itu dari pihak Padukuhan Dukuh Sanggerahan itu setiap mengadakan kegiatan upacara kirap bergodok itu untuk senantiasa mengambil air dari situ untuk upacara bergodok. Dan yang terakhir di sebelah Universitas Nahdlatul Ulama yang ada di Nduangan, itu tempat dekat rumahnya Mbak Maria itu dulu pernah ada sebuah sendang, dan sendang itu peninggalan era HP7, namanya Pesanggerahan Nduangan. Nah itu dulu pernah kita datangkan seorang retokorniser, Mas Hau-Hau itu diteropong dari sisi spiritual, dan dibuktikan dengan bukti nyata itu ternyata betul bahwa di situ pernah ada bangunan yang hampir mirip dengan Taman Sari gitu, Taman Sari. Sehingga kalau ini kita gali, kita temukan, itu bisa juga menjadi sebuah aset yang luar biasa. Selanjutnya, selain itu di Banyuraden juga terdapat sumur Mbah Demang. Kalau itu sudah mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah mengenal. Tempatnya Mbah Cokro Dikromo, Raden Bagus Asroh. Itu kalau itu sudah clear, setiap tahun menjadi sebuah kebudayaan tak benda yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Kebudayaan yang dulu diperjuangkan oleh Mas Aryo Tejo itu untuk mendapatkan itu. Nah, dari situ pernah juga kemarin saat Kepala Dinas itu Pak Aji itu pernah mau diselamatkan situs itu untuk dikelola Dinas Kebudayaan, namun sampai hari ini belum terwujud. Nah, bagaimana kelanjutannya saya kurang tahu. Kalau bisa nanti bisa diwujudkan, karena itu sudah menjadi sebuah kebudayaan tak benda, dan setiap tahunnya ribuan penonton dan diikuti oleh banyak bergodo, banyak pelaku seni dan kebudayaan. Selain itu Bapak, untuk Sleman tadi telah disampaikan, kita pengen punya sebuah blueprint katanya. Saya teringat ketika pertemuan di Joglo, Jalan Magelang bersama Romo Hardo Keswoyo dan semua pelaku seni kebudayaan sekabupaten Sleman, perwakilan pengurus-pengurus, itu juga pernah disampaikan Mbok Yao gitu. Mbok Yao dari seluruh pelaku seni budaya
komunitas yang ada di Kabupaten Sleman itu didata jumlahnya berapa. Selama 1 tahun membutuhkan anggaran berapa. Jadi nanti pihak pemerintah kabupaten membuat anggaran sesuai dengan kepentingan, keperluan, kebutuhan komunitas yang ada di Kabupaten Sleman. Sehingga setiap proposal masuk mesti sudah disiapkan dananya. Dan itu tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan proposal yang dimohonkan. Kemudian Bapak untuk selanjutnya sebagai usulan saja, usulan ini sebenarnya sudah kami sampaikan ke Ngarso Dalem juga melalui Gusti Ratu Pembayun Mangkubumi waktu di mana itu, di Jalan Kauman itu Pak, mana Pak? Dekat Ngabian itu. Dan waktu itu ketemuan dalam audiensi itu saya menyampaikan bagaimana kalau seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta itu setiap pinggir jalan, semua jalan-jalan itu ditanami gayam asem, gawe ayam gawe mesem ngaten nggih. Kemudian setiap padukuhan itu dibangun joglo-joglo seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk ngulawentah anak-anak kita, untuk dididik tata krama, unggah-ungguh, subasita, tari-tarian, gamel, sehingga nanti konsentrasi untuk dana itu jelas-jelas pos-posnya. Gurune ya diragati, orang mung gratisan kan gitu. Nah itu harapannya nanti ketika dikecilkan lagi di tingkat wilayah Kabupaten Sleman bisa terwujud seperti itu, ini akan lebih mudah kita merintis menjadi kita di desa budaya itu. Kenapa? Karena setiap padukuhan sudah ada joglo-joglo, sudah punya gamelan semua, sudah punya guru-guru tari, dalang, gamel, dan lain-lain. Sehingga nanti potensi-potensi yang ada di setiap padukuhan itu akan terus berkembang. Nah, Dinas Kebudayaan, pemerintah kabupaten, ini ketika itu sudah berjalan tinggal menanyakan tahun ngarep butuh anggaran piro se-Kabupaten Sleman. Gitu. Tapi dengan catatan setiap kelompok komunitas minimal memiliki nomor induk kebudayaan. Kalau tidak ada itu, nun sewu, tidak ada bantuan anggaran dana dari dinas. Kemudian Bapak, selain tadi gayam asem di jalan-jalan, ada pendopo tiap padukuhan, saya juga mengusulkan gapura-gapura Mataram itu setiap pintu gerbang masuk padukuhan, kecamatan, kalurahan, apalagi masuk kabupaten, itu kalau bisa dibangun sehingga kita peradabannya jelas. Mosok nggon keraton, nggon kerajaan kita gapurane sana bentuk ini bentuk, nanti melihatnya saja saya sudah pusing. Beda kalau nanti setiap gapura itu kita datang masuk sudah dari batu bata semua, coraknya corak Mataram Islam misalnya gitu. Setiap pinggir jalan teduh Pak, ada gayam, ada itu. Kemudian saya berharap usulan ini nanti bisa ditindaklanjuti karena saya sudah bengak-bengok Pak kepada Gusti Ratu Mangkubumi, sudah saya sampaikan untuk disampaikan ke Ngarso Dalem. Kepada Gusti Condro juga sudah saya sampaikan, kepada Gusti Yudonegoro garwane Cengreni juga sudah saya sampaikan, di hadapan Romo Harjo juga sudah saya sampaikan. Tapi kalau Romo Harjo cuma bilang, ya engkau dipikir bareng-bareng Mas, wong danane turah-turah, dana istimewa itu. Nah kemarin ada informasi juga untuk tahun ini juga turah banyak Pak, tidak terserap. Nah ini monggo dari saya ke Kandangan hanya bisa menyampaikan usulan dan masukan
yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturun Pak Endratmo. Yang kedua, kalau ada, dipersilakan monggo. Nanti 3 sekalian baru kita bahas. Monggo, Kang Mas Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan yang hadir ini banyak sekali, Pak Untung, Mbak Abe, Mas Agung. Ini ada yang dari Pondok Onolilo juga rawuh. Ini juragane Apem. Ini dari Cangkringan juga rawuh, penggerak budaya ada Mas dan Harno. Ini juga penggerak Fikus kalau nanti berkaitan dengan beli dan konservasi. Karena Sleman itu udah darurat sebetulnya mata air. Jadi kalau sekarang ada petani-petani ini berteriak-teriak kekurangan air, saya itu guyu gitu. Salahnya dijak ragelem gitu. Karena hampir kita itu sumber mata airnya ada di sepanjang utara ini, di Karanganyar. Karena ditebangi tanpa terkontrol, gayam-gayam dihabisin, maka berdampak pada kesini. Tiba-tiba kebijakan yang baru Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pertanian itu memberikan bantuan sumur belawong, sehingga waktu petani mau garap itu harus mengeluarkan budget lagi untuk beli solar diesel. Sedangkan membutuhkan konservasi itu sebetulnya Budukoh ini juga sudah memprogramkan tentang ini Budukoh Ngalian ini ada waduknya karena nggak pernah dipakai. Itu jadi bahasa saya linet. Sejak saya kecil SD itu sudah ada waduk itu yang ngoncori daerah sana. Jadi dulu itu ada di depan lagi, dulu itu namanya ada pengurus OPA. Ini sekarang hilang ini. Betul. Dulu kalau ada mau menghadapi musim kemarau gini, maka Pak Makmur itu udah turun. Budaya ini udah hilang. Iya, Mapak Toyo. Nah ini tempat kita ya. Katanya kita itu berebut berkompetisi menjadi kelurahan budaya, tetapi ekspresinya sama sekali nggak ada. Bayangannya teman-teman pendamping budaya dan sebagainya ini, bayangannya yang namanya desa budaya itu adalah pentas seni. Pentas seni bangga banget kalau ditanggap. Mas Galung, Mbak Galung guyu. Ditanggap ditanggap kan. Loh, kok budaya kok diajari dadi barang Pak Agung? Seharusnya kan dibuat reguler di desa-desa atau dusun-dusun ini untuk pentas rutin. Dan itu mengakar. Makanya kemarin itu kan saya menjadi tim penilai kampung budaya di kota Yogyakarta. Tiba-tiba saya baru wawancara sama Pak Lurah karena wis pamer waktu presentasi, saya visitasi. Tiba-tiba pas kita ngobrol-ngobrol visitasi ke lapangan, ada pemuda pakai motor gembor langsung nyedai rombongan kita itu. Ih dong apa itu kurang gaweanmu? Aku lagi, yang ini kelurahan budaya, JGI. Langsung tak tunjukkan sama Pak Lurah, tak coret, seret. Artinya apa? Ekspresi budaya tadi nggak masuk kalau ini ditunjuk kelurahan budaya. Kalau saya tiba-tiba sebagai tim verifikasi yang sudah sekian tahun itu, kemudian cuma ditampilkan tentang data, jumlah kegiatan jadilan semini kelompok, jumlah selawatan rutin, tetapi itu belum menjadi rohnya warga. Saya kira kita nggak berlomba-lomba untuk menjadi kelurahan mandiri, karena persyaratannya jelas. Harus ada desa wisata, harus ada kampung prima, ada entrepreneur. Itu dicukupi gampang, tapi bagaimana itu mengakar? Yeah. Saya Bapak Ibu sekalian sudah pernah menulis dan saya sempat dialog dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Sleman karena Sleman kehilangan roh tentang kuliner tradisional. Saya bersyukur sekali ini didhawuhi Mas Diki itu menggali makanan tradisional. Kenapa? Sleman itu dalam warisan budaya tak benda belum satu pun tertulis. Apa nggak ada makanan tradisional? Nah ini baru
Moga-moga nanti tahun ini udah terontong minimal 3. Kan sebenarnya banyak tapi nggak pernah digali. Bapak Ibu kalau nanti pulang dari sini kemudian mampir ke pusat oleh-oleh sepanjang Jalan Solo, kalau nanti datang ke Bandara Jaya kemudian mendapatkan makanan khas Sleman di dodol situ, tak kasih hadiah. Karena nggak ada Pak Agung. Ikan nyedihkan saya itu. Apa Sleman reneng bablas lain salak cek pondok gitu ya. Saya didhawuhi Mas Diki itu, kemudian saya mencari. Ternyata di Serat Centini salah satu pondok itu sudah menjadi makanan kita, tertulis di situ pondok. Wah, aku bersyukur sekali ini. Selamat datang, Prof. Wah, ini aku mau diuji kita ya. Oke. Oke, terus harapan kita ini nanti juga direkomendasikan tentang menginventori makanan khas Sleman. Jadi mulai dari diceritakan, bahkan nanti diusulkan menjadi warisan budaya tak benda. Karena tahun ini Mas Diki mendahului ada 3. Satu ada yang namanya tempe pondoh. Ini Bu Dukuh ini kan putrane juragan ini. Nah orang ngalian ini kalau dulu putrane juragan, tukang tebas bako, tukang itu pasti suguhane tempe pondoh. Lah kok saiki lama-lama tempe pondoh, wah ternyata di ngemplak di Prambanan Kalasan ini tempe pondohnya bunder. Ngenten Mas Agung Mas manten. Jadi bunder namanya banyak. Wah. Tapi kalau semakin ngulon, kok tiba-tiba diiris? Wah ini ada perubahan itu. Cerita kita bangga punya welut, godean. Tapi belum pernah ditulis sejarahnya yang ada di reliefnya Prambanan. Berarti kan, di Prambanan sudah ada relief yang menceritakan tentang belut. Kalau itu menjadi ciri khas kita, ben nanti jangan sampai kita gerubiakan kalau sudah ditetapkan di Klaten. Klaten ini udah ujuk-ujuk ini, Klaten mau nulis belut ini, kalau nanti nggak segera kita tulis inventory, nanti tiba-tiba ditetapkan Klaten, terus Sleman klepek-klepek lagi. Karena apa? Kemarin dalam buku tulisan saya di Tiwul, Mas Ontong, Tiwul itu sudah ditetapkan di Wonogiri. Makanya kemarin Mas Agus Mantana jadi tak gegui sih, wah, tapi ya, wes terlambat, gitu. Besok itu namanya sambal cibuk yang khas Gunung Kidul sudah diajukan oleh Wonogiri. Jangan sampai nanti kebiasaan makan tiwulnya ternyata warisan budayanya bukan di Gunung Kidul atau di Sleman. Nah ini seperti bubur kentong dan sebagainya itu sebetulnya begitu banyak potensi yang ada di Kabupaten Sleman, tetapi belum menjadi ciri khas. Bahkan kalau saya dukung dengan adanya menetapkan adanya desa budaya tadi dengan toponim, Pak. Toponim itu artinya kalau pucangan itu ya ada pohon pucangan ditanam, kemudian ada ngasem, ngemplak asem dan semua itu ya pakai tanaman asem. Jadi waktu menceritakan pembelajaran pada anak cucunya itu jelas. Jangan mengarang cerita. Ini kadang-kadang Mas Indra kalau ditakoni itu waton do godak-gadok gitu. Ceritanya itu kadang-kadang godak-gadok. Sehingga nanti ceritanya berbeda. Oh, jangkang itu satu pun nggak ada pohon jangkang. Diprogramkan oleh kelurahan penanaman pohon jangkang atau kepuh. Itu kan menjadi beberapa yang nanti menjadi inventory bahwa kita mengkonservasi tanaman, tetapi ada pembelajaran yang dikenalkan pada cucu anak kita. Harapan saya, komunitas kandang kebu itu tadi Mas Indra, ini hasil penelitian saya dibantu sama Mas Untung ya. Waktu itu banyak sekali komunitas itu muncul. Tetapi waktu kita cek di lapangan, Gardu Jaga itu alamatnya, itu punya NIK. Karena apa? Tujuan komunitas itu rata-rata, maaf sekali, kalau sudah ke ngenten, itu kadang-kadang cuma kepengen danani pun, tapi aktivitas nggak ada. Maka kemarin banyak yang kita corai, hampir dari berapa ya maksudnya? Hampir dari 600-an, itu ternyata yang real ada, itu nggak lebih dari 275. Berarti yang sekian itu fiktif. Maka otomatis ya, tadi, oke, semua wajib pakai NIK, tapi dengan catatan sekian tahun kelihatan aktivitas itu rutin. Wah itu. Nah ini kekandangan ini sering mengadakan kegiatan bersama kolaborasi, yang kemarin terakhir kita bersih-bersih makam
Demak Ijo je. Nah, menemukan makam yang tua Demak Ijo banyak gitu. Artinya kelihatan ini. Harapan saya nanti teman-teman di pendamping budaya yang rawuh sekarang ini memberikan kontribusi dan catatan tentang identifikasi potensi. Beliau kan ditugasi sama Disnas ini mendampingi kita. Blusak-blusuk ini. Kira-kira potensi ngalian itu apa? Kalau kita lihat dari ngalian itu, kalau dilihat dalam prasasti di Tururon, di Kedulan, di Pupo 7 itu disebutkan nama ngalian itu ditulis sebagai kali-kalihan. Sudah ada kali-kalihan. Kalau Bapak Ibu ketik di Google tentang bendungan kuno, maka ngalian punya. Kemudian citra satelit jelas. Oh, ternyata ini sepanjang ini adalah bendungan kuno, sampai ada jongkangan itu pintu air, ada segaran, ada Kalimati itu bendungan. Kemudian ada Gelodaan berarti ngereng. Berarti ini adalah suatu cerita. Kemudian Dawung itu ikan yang sombong, begitu ya. Air apa itu namanya? Air jernih. Berarti kan ada bekas pabrik itu. Nah, cerita-cerita itu saya kira menjadi narasi yang nanti akan bisa menjadi kajian di dalam budaya. Karena selama ini kalau kita berbicara tentang budaya bukan hanya sekedar tadi seni pertunjukan, tetapi ternyata banyak sekali. Sehingga jangan punya persepsi yang berbeda bahwa namanya budaya itu identik dengan pertunjukan. Lomba-lomba gaya pertunjukan. Saya kira gitu Mas Bayu Decaya. Matur nuwun. Matur nuwun Kang Mas Minto Harsono. Jadi sementara ada dua yang masing-masing menjelaskan, kalau boleh kita bikin bagan begitu. Tadi Pak Untung sudah menyampaikan Hamamayu Hayuning Bawono itu ada bagian Hamamayu Hayuning Tirto. Nah, ini bisa kita kembangkan semua ke Sleman agar nanti kita identifikasi sendang, belik dan sebagainya yang ada itu. Kita di Paguyuban Pak Menteri Kalibedok itu pernah mencatat, mendata itu ada 180 sendang atau belik atau tok sepanjang Kalibedok itu. Sekarang tinggal nggak sampai 20-an, jadi sudah hampir banyak yang mati. Termasuk diantaranya yang sekarang dibangun Westlake di belakangnya itu dulu ada sendang tua sekali, sendang nganten. Kemudian dibego, kemudian konon ceritanya ada 3 atau 4 yang meninggal sopirnya itu. Itu memang seperti itu banyak. Sayangnya memang kita belum punya data dan di backup dengan tradisi atau upacara tadi. Jadi menarik sekali membreakdown dari Hamamayu Hayuning Budaya menjadi Hamamayu Hayuning Tirto, dan kemudian Kang Mas Minto menyampaikan Hamamayu misalnya tentang kuliner tadi apa, Bogo misalnya gitu. Jadi nanti akan kelihatan roadmap-nya Sleman ke depan tuh dari Hamamayu Hayuning Bawono di breakdown menjadi Tirto, Bogo dan sebagainya, sehingga nanti masing-masing ada perannya dan isinya gitu. Satu lagi sebelum monggo Mas Heng, sebelum bahas Pak Untung, silakan. Nggih, matur nuwun teng mriki nggih. Tapi sekedap kalau tak nyambung oleh Pak Deminto tadi nggih. Pak De nek wau disebut babagan roh Sleman niku janjane pripun niku Pak De janjane. Nah ben mengke kula sing rada sambung kan ngoten. Rohnya itu ada makanan khas Sleman itu belum ditemukan. Sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, nanti dari Kampung Satwa wonten pinggir ya. Moyudan, monggo Mas. Oke, matur nuwun nggih. Nyuwun tepakaken Pak, kula Heng saking Kampung Satwa. Kula pembelajar teng Kadangkebo. Nah, ning kula lagi ajeng cobingan nggih beberapa waktu yang lalu kula kelingan ketika Pak Jo itu membabar bahwasanya nek ning Ngayu Jakarta DIY itu dibagi 3. Itu ada Burloka, Bufarloka, sing Sleman paling dhuwur itu kan kudune Sfarloka kan ngoten nggih. Nah, janjane nggih kula ketika Pak De tadi bilang ngomongnya roh. Berarti nek Sfarloka iki sing paling dhuwur. Ketika sing paling dhuwur begitu kan kudune harusnya orang sing paling dhuwur selain spiritualitas. Ketika ketuhanan di situ dijadikan sebuah ideologi yang paling dasar kan gitu. Nah ini sing kadang-kadang awak dhewe kebingungan. Makanya ketika tadi iki apa ya arep tirta sik, arep panganan sik, apa arep embung sik, apa arep bergodo ataukah budayaan. Padahal ketika hari ini sing payu niku namung dados sekedar pentas-pentas kebudayaan gitu. Sebuah identitas tapi tanpa idealitas dari Pak Yai ngoten niku. Nah, kegandengan niku ketika kita sudah kembali pada
identitas sebagai swarloka, kalau memang itu kita teguhkan dengan bahasa apa jadinya ideologi spiritualitas yang paling tinggi, harusnya kan kemudian kita iso ngomong kabeh. Dan kalau kami di Kampung Satwa, kita pakainya adalah ekologi. Ketika ekologi ada unsur abiotik, ada unsur biotik, dan kemudian itu diramu, dipelihara oleh kebudayaan. Jadi ABC, abiotik, biotik, dan culture. Nah, nek ngomong ke green design tadi kembali ke Mas Jaya tadi, nek kudune berarti kan iki arep saka Tirta neng Bogo neng lain-lain ini kan gitu. Nek kita coba dirangkai sebuah sistematika lagi, yaitu tadi neng sistematika ekologi. Berarti kan kemudian sing paling rohnya di ekologi dulu berarti ada spiritualitas. Itu yang kita pegang. Makanya ketika kita itu nanti akan relate dengan sing wingi sumbu filosofis itu tadi kan gitu. Nah, ini iso relate berarti kalau kita neng Sleman sebagai swarloka berarti spiritualitas paling tinggi. Nek spiritualitas paling tinggi berarti ngomongnya paling gede. Nek ngomongnya paling gede berarti unsur-unsur ekologi dari 3 itu kudu iso istilahnya iso terimplementasikan. Roh kebudayaan, roh spiritualitas, kemudian ya kudu ngomong jagat, yang ngomong jagat kudune tumbuhan, hewan dan lain-lainnya juga itu sudah mulai kita pikirkan. Baru kemudian kebudayaan sebagai pemomong segalanya, kan endingnya di situ. Nah, ini kudune nggih monggo mangke pripun iki sekedar pandangan ben rada ana sistematika berpikir kita lebih penak kan gitu. Tapi kanca-kanca lajeng jikuk bagian cuwilan teng pundi, monggo nanti kanca-kanca pripun lajeng gula wentah. Mbok boleh ngatur riyen, matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Eng. Monggo Pak Untung ditanggapi 3 penanya. Iya, terima kasih. Nanti disambung paparan Prof. Suwarno. Iya, terima kasih. Mari saya tidak akan menanggapi karena itu semua masukan dan nanti akan kita semua yang Bapak Ibu sampaikan kami catat dan nanti itu bagian dari ulasan kami diskusikan dengan teman-teman Dewan untuk diberikan masukan. Tapi intinya adalah saya mengajak Bapak Ibu untuk pulang ke rumah. Rumah kita yang kami sebut tadi rohnya kebudayaan Mas Minto itu menurut saya ada 5. Yang pertama roh spiritual. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita bagian dari kehidupan religio spiritual. Harus kita pulang ke sana. Semua bentuk aktivitas kebudayaan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu apapun. Karena karya seni apapun itu dibentuk, diwujudkan dan dilakukan dalam rangka menciptakan keheningan dan ketentraman jiwa. Yang kedua, rumah kita adalah moralitas. Moralitas. Jadi yang pertama rumah kita itu religio spiritual, yang kedua moralitas. Karena ini sejalan dan sejiwa dengan semangat keistimewaan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, bagi orang budayawan itu harus memiliki dan mendukung dan menjunjung tinggi moralitas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nilai kemasyarakatan, Pak. Jadi religio spiritual, moral, yang ketiga kemasyarakatan. Budaya itu menurut hemat saya pengejawantahan dari menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai keyakinan. Saya tidak bicara nilai agama, Pak, tapi nilai keyakinan yang diyakini. Walaupun agama kita masing-masing, tapi itu nilai yang menjadi wujud itu. Kemudian yang keempat, nilai adat dan tradisi, Pak. Karena ternyata yang terjadi sekarang yang dilatih itu, semua bentuk produk ataupun rekayasa budaya itu selalu dikaitkan dengan berbagai aktivitas kebudayaan, yaitu ada tradisi. Baik ada tradisi termasuk pertanian tadi. Ada tradisi kesenian itu Mas Manto, karena tadi ada istilahnya Mapak Toyo. Itu kemudian diterjemahkan oleh Orde Baru yang namanya Panca Usaha Tani. Pertama leluhur mbiyen ngajari yang pertama Mapak Toyo, Mas. Mapak Toyo. Mapak Toyo itu implementasinya bendung kali, Mas Bian. Gampangannya gitu. Lah, setelah bendung kali, slogan-slogan atau kalen-kalen yang akan dilalui air itu diresiki. Disebut ngudi lemi. Lemi. Karena
sampah-sampah yang ada itu menjadi pupuk. Karena dulu masih organik ya Mas ya. Maka bahasa kita ngudi lemi. Kemudian yang ketiga yang disebut ngudi wiji. Ngudi wiji itu nek olah tetanen biyen nek ana pari sing apik diontong ditaleni lho Mas. Disengker calon winih. Lah saiki wong desa wis ora wegah gawe winih, tuku pabrikan. Tuku plastikan tuh Mas, karena perkembangan tani, wong tani itu hampir setiap hari jenis-jenisnya macam-macam ya Mas, jenis pari. Wis do ora iso gawe wiji dewi. Jadi mapak toyo, ngudi lemi, ngudi wiji. Yang keempat ngolah siti. Ngolah siti yang hilang apa? Dayung sama angler. Nek wong biyen nek nandur pari, nek wis diresiki direti bobong, tur diluku ora digaru Mas. Namanya didayung, nglerenke lemah. Nah, nglerenke lemah itu baru kemudian ada air diluku digaru, jadi angler. Nah, setiap pada saat angler itulah simbok gawe jenang karo gedang kluthuk mulai arep nandur. Labuh tandur niku pun boten nonton sakniki. Baru yang kelima yang namanya ngrumat panen. Boyong Dewi Sri mulai dari wiwitan sampai mlebu pedaringan yang namanya lumbung. Itulah yang kemudian disebut panca usaha tani oleh di era Orde Baru. Pada saat itu olah tani. Kemudian dalam rangka ngupaya toya dulu setiap ngon kalen-kalen iki mesti ana akeh wit gayam, wit lo, wit preh, wit jambe. Pohon-pohonan yang bergetah putih sebagai pengikat air secara biologis. Tetapi sekarang sampun boten wonten. Padahal gayam ya enak. Gitu. Sekarang sampun boten wonten. Lah ndelalah antawarane kebudayaan dan pertanian beda Pak carane nandur. Karena nandur penghijauan nganggo sistem proyek muncul anggaran wulan Agustus September musim kering ora tahu urip terkecuali nandur ning mangsa 10 mangsa kapat mangsa labu karena nandur pertanian nganggo orientasi skala anggaran karena polanya proyek bar tandur do mati kabeh Pak. Niku sing mboten sinkron antaranya dinas yang satu dengan yang lain karena ketika perhitungan kalender kita kalender baik Islam maupun Masehi wis ora ana pranata mangsa wong tani awake dhewe pun mboten dol eling karo pranata mangsa. Pranata mangsa kelima iki mangsa kapat waspa kumembeng aning waspa kumembeng aning kalbu. Amin kok arep nangis slamet lho Mas. Nah saiki Mas mampar ning Bantala kok ya ora nang udan. Berarti disebut udan salah mangsa karena salah satunya adalah rekayasa sosial dalam bidang pertanian yang namanya hamemayu hayu ning wana wis mboten wonten. Nek diothak-athik ngoten niku. Pertama, ini saya setuju maka mari kita pulang ke religio kemasyarakatan yang adat dan tradisi. Yang kelima adalah nilai kejuangan, Pak. Nilai kejuangan itu menurut saya adalah yang namanya paguyuban dan patembayatan mingkari tinggal tulisannya, Pak. Ucapannya sehono, yang lakoni rambutnya iso. Niku yang jadi persoalan terbesar menurut hemat saya adalah paguyuban dan patembayatan tinggal tulisannya. Oleh karena itu saya berkesimpulan wong Londo ilang budayane, wong Cina ilang petunge, wong Jawa ilang apa nih? Kasutapane. Awake dhewe wis do lali kabeh pun ilang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, maka nanti saya nyuwun dukungan Prof. Warno, Mas Abe, Pak Agung, kita rumuskan menjadi masukan dalam hal agar sing ngomong kebudayaan kuwi aja mung dinas kebudayaan.
ning yo dinas pertanian, yo dinas pariwisata, yo dinas PU. Kenapa dinas PU penting? Perlu dinas kebudayaan yang namanya membuat peraturan bupati tentang bangunan khas Sleman. Nek gapurane DIY napa senenge? Lar badak ngono nggih. Nek sakniki lho gapura warna-warna. Nganggo model macam-macam. Jadi identitas penanda Yogyakarta niku mboten wonten lah. Maka kemarin Pak Agung sudah mendiskusikan tentang penanda yang ada di Kabupaten Sleman itu perlu apa. Yang sudah ada sekarang tulisan jeneng kalurahan, Pak. Soalnya kita putih-putih pun seragam podo. Artinya penamaan penanda tulisan kelurahan tertentu sekarang Sleman podo kabeh. Lah liyane opo berkaitan dengan itu. Nah, kemarin Pak Agung mengusulkan adalah sebuah anjungan. Nah, nek nyuwun sewu perlu juga yang mengkaitkan dengan ciri khas Sleman itu apa, Mas? Saya pulang ke rumah itu, Pak. Ketika kita menyebut Sleman, mesti kaitannya Gunung Merapi, Pak. Jadi identitas Sleman itu ditandai salah satunya adalah Gunung Merapi. Dan itu dikaitkan dengan sumbu imajiner. Yang kedua jangan lupa, Mas, Sultan Habisongo Iyasan Dalem itu yang namanya Selokan Mataram. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan DIY itu mengkawinkan antara Kali Progo dan Kali Opak dengan yang namanya Selokan Mataram. Mau tidak mau, suka tidak suka, Selokan Mataram menjadi sebuah identitas. Yang ketiga, di Sleman itu disebut juga 1000 candi. Maka kemudian tadi Mas Minto menyampaikan yang namanya ketika bicara Ngupaya Tirta itu ada di Ngalian, Wetan Ngalian, itu sumber air yang itu kami dan kami tulis juga sampai ke Kedulan dan itu tertulis di Kedulan. Maka kemudian Kedulan ada kaitannya dengan Segaran, padusannya nang Kulon Plasan ya, Mas ya. Itu. Karena sering kungkum nang kono, Mas. Itu laku-laku spiritualnya begitu. Itu. Bapak Ibu, yang terkait dengan ide-idenya Mas Indratno, Mas, saya tidak perlu komentar, tidak perlu kami jawab, tetapi ingin bagian dari mewujudkan ide gagasan penanda identitas Kabupaten Sleman. Ya karena ciri khasnya pohon asem karo pohon napa asem, Mas ya? Nek Yogyakarta Sleman apa ringin to, Mas? Asem apa ringin to? Kalau beringin itu kan sebenarnya kalau menurut cerita mbah saya itu yang biasa ditanam itu adalah kalau beringin itu yang ditanam itu sebenarnya dari kata warikin atau apa artinya melindungi, ngayomi. Nah biasanya ditanam di keraton atau pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan seperti itu. Tapi tidak boleh kembar, karena kalau kembar ngendikane madani. Itu tentang ringin. Kalau gayam dari cerita Simbah itu, ya itu minggu pengiling-iling neng dalan ki sopo aruh gawe becik, gawe apik, gawe seneng, makanya gawe ayam, gawe mesem di jalan itu, makanya jalan-jalan itu ditanami gayam asem supaya wong sing do lewat dalan kono kuwi do sapa aruh nggih seneng sengsem kenal ra kenal ayo lek monggo Pak D Mbah nun sewu griyane pundi badhe ndak pundi itu sudah tidak kita dengar sekarang ini. Nah itu sebagai pengiling-iling, bahkan tidak hanya itu sebenarnya nanti ketika bertemu dengan gapura itu nanti di situ juga ada tanaman yang lain. Nggih, sono keling utawa kolang kaling. Artinya bendok eling, arti ora ming lunga terus ning dalan ya eling omah, eling karo sing kuwasa, wayahe salat ya salat, wayahe nyembah nganggo cara agama liya ya nyembah nganggo cara agama liya. Nah itu sebagai pengeling-eling, maka ada tanaman kolang kaling atau sono keling yang diambil linknya. Jadi Simbah itu menceritakan pada saat wit-witan ki kabeh ngemu falsafah.
Dan di samping itu ada nek ngarep omah biyen itu ada sawah kecil, sarwa becik, ada sawah bludru, sarwa alus. Jadi kalau ada rumah yang di depan rumahnya itu ada tanaman-tanaman itu orang mau bertamu itu sudah mikir, wah kok tandurannya sawah bludru. Kan ngoten niku. Di samping itu juga ada, di situ ada jeruk gulung, jeruk kingkit, jadi digelar digulung. Jadi setiap ada permasalahan digelar digulung, dibalik nang sira pribadi, namanya jeruk gulung juga disebut jeruk bali dibalik. Nah itu seperti itu jeruk kingkit. Nah itu juga nek sliramu ki ngingkit-ngingkit, nah itu disuruh untuk melihat jeruk gulung agar dikembalikan pada sira. Jadi banyak tanaman-tanaman sebenarnya selain tanaman beringin, tanaman gayam asem, tanaman itu dulu sudah ada tempat-tempat tertentu. Kalau sekarang ada pergeseran, kalau Kamboja malah ditanam di makam misalnya kayak gitu. Kalau dulu banyak di depan rumah, dan itu sebagai gondo arum atau wewangian. Jadi tinggalan simbah itu kalau oleh dengan saya dulu seperti itu. Kemudian Nun Sewu ini malah nambahi sekalian nggih Romo. Kita juga yang sekarang ini agak hilang itu juga ketika ada masyarakat yang mengalami lahiran. Lahiran itu kan sekarang sudah jarang nggih. Yang namanya upacara napa nika mendem ari-ari. Nika kan sebenarnya kan ada falsafah, ada tuntunan, ada sesuatu yang kebaikan di situ sebenarnya. Ketika saya bertanya sama si mbah, kok nek mendem ari-ari ndadak diwenehi dom, diwenehi jungkat, diwenehi kaca, diwenehi kunir, diwenehi tulisan Jawa, diwenehi tulisan Arab, diwenehi tulisan angka, diwenehi tumper, diwenehi beras, diwenehi uyah. Niku maksudnya napa? Saya masih ingat betul, jarine nek dikei dom ben supaya bocah kuwi sesuk lantip cerdas pikirane, ngaten. Ketika di situ ada jungkat, ada kaca supaya bocah esuk tembe mburine dadi wong sing besus. Ngaten, ora sak geleme dhewe anggone nganggo busana, nganggo pakaian ngaten. Terus ada tumper niku tegesan yang terbuat dari kayu. Ngendikanipun simbah ya kuwi nek kowe iki duwe beban abot berat, kowe ya nekes karo sing kuasa kan ngoten. Terus ten mriku wonten beras, wonten garam, dikatakan sebagai golek napa sandang pangan niku mengke enak di raoske ngaten. Nah selain itu juga dikasih tulisan-tulisan itu maksudnya supaya pinter ngaji, pinter tata krama unggah-ungguh suposito, pinter hitung-hitungan ngaten. Terus ditambah dibuntel napa niku kendile, dibuntel nganggo mori putih supaya besok wayahe bali ning ngarsane Gusti Allah tansah dalam kondisi suci ngaten. Nah terus dhuwure diparingi sentir supaya manter pikire iso menehi pepadang marang sepadha-padha lan entuk pituduhe Gusti Allah. Nah itu ini jarang sekarang ini dijabarkan ketika ada lahiran, cuman wis pokoknya dipendem tanpa dikasih apa-apa, tanpa diberi, termasuk tumpeng itu juga jarang dijabarkan Pak. Sekarang malah diganti, saya kemarin di acara seripah malah diganti beras, ganti mie, ganti gula. Jadi nggak ada maknanya sama sekali. Praktis jauhnya gitu. Tapi kalau dulu kan ada tumpeng, BCA-nya itu ada ketan kolak apem, ada entonro, ada gitu Pak, sego golong, itu sudah nggak ada. Nah ini saya juga sebenarnya bukan masalah bagaimana, karena itu tinggalan leluhur yang ngemu falsafah, ngemu wiwucal, yang itu harus dipertahankan. Ini sebagai masukan tambahan kemauan. Dan saya mohon nanti kalau di sini ada yang dari bidang pelestarian budayaan, tolong yang candi tadi, kemudian 2 meteran itu Pak, yang dibelik belik wirangan tuh, sendang wirangan. Nah itu mohon untuk bisa ditindaklanjuti agar bisa menjadi sebuah temuan dan bisa menjadi sebuah
anu baru, apa namanya, ilmu baru di situ. Itu dulu ada apa di situ? Nanti akan ketemu. Ada yang mengatakan dulu tempat pemujaan, Romo. Pasti. Oke, ada tempat pemujaan di era Mojopahit, entah era apa, karena di situ itu banyak makam yang saya lihat di Patrayan itu ada tanda patra gitu kan, era Mataram itu kan masih ada juga 5 atau 6 saya lihat. Kalau yang di utaranya itu ada namanya Kiai Sadudo, itu menurut Mas Aryo Tejo pernah cerita itu dulu penderek yang Purboyo, tapi setelah yang Purboyo itu menjadi pendereknya yang Mangir Wonoboyo. Nah ini juga mungkin terus bisa sejarahnya kok bisa di situ, karena di situ ada embung, ada berarti era-era Kanjeng Panembang Setopati ya 1601 sekitar itu. Ya ini monggo khusus untuk Arca ini monggo untuk minta bisa ditindaklanjuti, nanti dari kekandangan bisa menunjukkan tempatnya, syukur nanti menjadi sebuah temuan yang baik untuk Sleman, karena itu saya yakin dulu mempunyai sejarah yang panjang. Ngaten. Mungkin itu tambahan dari saya, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Sekali lagi tidak perlu kami tanggapi, ini sebuah masukan dan nanti itu menjadi catatan kita Dewan Kebudayaan untuk disampaikan ke pemerintah daerah. Kira-kira itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, barangkali langsung. Juragan nih. Prof. Sarno, monggo. Pun rampung to bes ngasal. Monggo Prof. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior matur nuwun sembah nuwun sedaya Pak Topan, Pak Senior Pak Pasiten Pak. Pak Indra, sedulur kula Mas Mintarsana lan Buduka sedaya mawon nggih. Janipun niat kula menika kalian Pak untung wonten mriki namung betogoni. Pokoknya kabeh diwadahi. Sri Kandi, Sri Ratu Kandi wadah ing ratu wis. Ratu-ratu ning wadah sak akeh-akeh. Sampun kathah pangandikan ta kula, Pak? Sampun alhamdulillah. Ning menika menginspirasi pangandikipun Pak Mintarsana. Mas Deki halo. Saged mboten taun ngajeng wonten kegiatan penulisan seri kearifan lokal. Dan yang biayane 1 tinjauan gastronomi dari segi makanan. 2 kearifan ekologi sing diterangke Pak niki wau Pak. Tung dari tiponimi. Ya, pamenipun mriki kok jenengke Kendang Kebu ki piye? Kok jenengke pundi niku? Jangkang wau ceritane. Nek kota pun enten niku. Dijenengke Bugisan sebabnya napa? Ana prajurit Bugis jumlahe pira? 40 mlo bar Bugisan terus 40-an. Kuwi tanggung kudune 100 lore desane Ketanggungan. Sapa tembunge Wirabreja mula Wira Brajan. Mlaku ngetan ana kretek serangan. Margana prajurit papat diserang Londo terus mlayu ngetan ranggawa gaman pengen nyilih gaman. Milih napa basane nyilih? Nyilih keramane napa? Ngampil. Mula desane Ngampilan nika etane nika. Prajurit papat mlayu kan wong papat mau kepethuk prajurit liyane wong papat kepethuk desane Pathuk lho. Nggawa ngalor genderane kitir-kitir kena angin mula desane Kemetiran. Mlayu ngalor menggok ngetan kidul stasiun kuwi gemben ana pasar ngdodol kembang. Lah kuwi desane jenenge Sosrawijayan. Kok ra padha ya Mas. Lho nika toponimi, wonten saking kearifan lokal tinjuan adat Pak Topan. Tinjuan tradisi dados mangke sedaya dados wonten napa dari segi napa candi napa jenenge napa mangke kompilasi semua itu. Nah niki nek Pak Ade iki niki sing dilombake nggih monggo, dibiayai nggih monggo. Kula sak menika nembe damel kalian kanca namanipun Direktore Kebudayaan. Nah, saking panjenengan sedaya mangke dipun lebetaken wonten digitalisasi budaya Sleman. Benjing Taman Budaya Kilen Pendowarjo dados mlebet mriku sedaya kebak pun. Monggo langkah kula menawi benjing kados menika. Cita-cita menawi mimpi DKS menika mlebu ning ruang utama iki ana layar lebar. Wah. Terus layar sentuh touchscreen disentuh. Tek
pamane kandang kebu. Wah, pemimpinnya Minto Harsono. Aktivitasnya apa? Nggone kono Google Map piye? Ngoten. Mangke pamanipun sate. Ngene sate tupan jenengan lho. Saking sekar kluweh niku lho, aku lek ben dadi lengganan mriku ya. Pamanipun lajeng upacara adat metu sret ngoten. Ya kok jenenge nek Jokowi mriki jenenge Wonolela. Apa cara Wonolela? Tek metu riwayate Wonolela. Dados benjing mimpi kula sak kanca menika ning panjenengan sengkuyung menika. Benjing namanipun budaya Selak Sleman itu hanya ada dalam satu layar. Nah, mangke yen pengen ngertos budaya Jawa ingkang wonten sekaunlah saking religius, moralitas, kemasyarakatan, kejuangan sampun wonten. Nggih. Nah, ingkang panjenengan dengan kula Rama, menika namanipun restorasi budaya. Ingkang kepengker niku monggo dipun ungak malih, dipun serat malih ning ampun kesupen. Aja noleh mburi terus. Kudu mangadep, tegese kudu maju. Kados Pak Untung kalau tradisi tani ngene banter dadi panca usaha tani. Lah menika namanipun merestorasi dan mentransformasi untuk masa depan. Mboten kok terus balik tok kono terus balik-balik mangke mboten maju. Pramila inspirasi wonten mriki menika kula kalian sak kanca menika pancen pengin mirengkan sedaya pangandikan saking panjenengan terus mangke lha ide setunggal Mas Deki. Monggo Mas Deki mangke menapa nyerat buku dari berbagai perspektif kula wau menapa damel lomba lan sak panunggalanipun. Nah, menika kangge rekomendasi. Nah, pangandikan Pak Untung menika lur sanget budaya menika mboten namung bab seni. Bapak Ibu, Yogyakarta menika kula pikir, kula diskusi kalian Pak Aris menika Paniradio Pati menika pembangunan bidang budaya sudah ada gejala-gejala berhasil. Buktinya apa? Walaupun kita itu nilai kemiskinannya melebihi nasional tahun 2021 oleh 18,6 22 menjadi 11,2 itu melebihi rata-rata nasional. Tetapi indeks kesejahteraan kebahagiaan niku nomor 1 sak Indonesia. Yojo niku dan usia harapan hidup niku 76,4 ten Sleman. Itu berarti kan pembangunan budaya sudah mulai ketara. Wong miskin kok bahagiane mung yojo. Marga budaya gitu. Duwe rasa sumara, sumeleh, duweni narima ing pandu. Ngaten menika. Ngaten-ngaten nika pembangunan budaya lho. Nggih. Hayan BPS Badan napa? Pusat statistik menika nggenipun ngeten marga nganggo pendapatan per kapita. Monggo mboten mesti nek duit iki mesti marai bahagia. Nggih mboten Pak Minto. Niku enten lho. Niku cerita kula terus malah cerita dhewe niki. Manantu orang terkaya se-Asia Tenggara nomor 7. Orang terkaya se-Asia Tenggara nomor 7. Niku nun sewu. Kasur regane 200 juta. Kula nggih mung krungu nang ngono kene cek and recheck napa entertainment konten lho. Kula iso nonton bape bune nggih nonton melu nonton. Nah, niku regane kasure niku 200 juta. Monggo turu coba. Nek kula ora iso turu malah. Niku rung wedake, rung liyane ngoten nggih. Niku narkoba. Lho tegese wong bahagia tidak selalu ditentukan oleh uang dan harta. Nggih mboten Bro. Nggih. Jadi uang tidak selalu menjamin bahagia. Neng tanpa uang aku yakin cara bahagia ya wancane. Maksud kula keberhasilan kebudayaan pemimpin seperti ini perlu dibangun dari bawah ngaten nggih. Nah, ngaten menika timbangane nang omah ya to ketemu nah mriki menaken to menika. Nggih to jumangkah ninggalke griya ninggalke omah puji syukur alhamdulillah muga-muga le tekan kene ilmune berkah gitu. Tak del ngatine do bunga-bunga wajahe sumringah ora ana wajah sing susah marga suguhane kathah. Nah, sane kula pesen sithik mawon. Tunggal mawon nggih. Ingkang sampun dipun launching ngarsa dalem tanggal 3 Mei kepengker. Nggih menika kula ndamel namanipun ngajeni. Nggih, ngajeni menika tegesipun ngormati tiyang sanes. Ning menika dipun ginakaken kangge wonten ing tataran TK ngantos perguruan tinggi, ngantos wonten masyarakat. Nah, ngajeni menika kajawi gadah teges ngormati tiyang sanes menika singkatan atau cekan.
Rumiyin kula nate ambil TikTok 5 menit menjadi kawula Ngayogyakarta yang rajin itu ngapurancang jempol inggih nuwun sewu. Nah, karena ini untuk orang Jawa saya gunakan ngajeni. Bapak Ibu mangke nuwun sewu monggo dipun ginakaken para putra wayah wonten putra wayah panjenengan. Mulih iki kudu duwe wah aku mau ning kono diwaring ngajeni Pak Warno ngoten nggih. Nah, ngajeni. Nah, mangke panjenengan dipun cakaken aku yakin putra wayah jenengan iso ngajeni. Bojo iso ngajeni, lajeng pegawai iso ngajeni mboten wonten klithih. Yakin. Oh, nah Bapak Ibu kula anu ngadeg nggih. Awit badhe wonten mriki kula wau kula dadak laporan dadi patihe Pak Untung. Nah, awit kula badhe maragakaken. Nggih, dibahas saking mriki kula aturi oleh-oleh ngajeni. Ngajeni nika tegesipun ngaosi dhateng tiyang sanes. Ning cekakan saka ngapurancang. Nggih. Ngapurancang, nggih. Ampun dhuwur-dhuwur dipun salat. Enten cedhek-cedhek. Nah, ngapurancang tur-aturan ngisor dan dhuwur pusat. Sinten mawon wis, mbuh siswa marang gurune, mbuh anggahan marang pimpinane, mbuh sak padha-padha ngajen ngapurancang. Nggih, ngapurancang jempol jene nene nuwun sewu nderek langkung, matur nuwun yen pangapunten monggo injih. Nah, saya saka ngarep ngapurancang. Ngapurancang yojo ngaten iki. Sing tengen ning dhuwur, busanane yojo. Nek Solo sing tengen sing isor. Iki wit beda wiwit Setu 15 Februari tahun 1755. Nah, desen panjenengan agem busana. Oh, awit teman Jawa, busana Jawa. Iku sing kan busana Solo. Sing tangan itu tanpa busana. Yo, jempol. Ya, coba yang aku potret Jogja saya beri Jogja. Ayo Jogja. Lempeng aja ngene. Nah, ini monggo. Jogja istimewa. Anda hebat. Nah, istimewa. Tawang ini. Terus mboten ngene. Terus Jogja istimewa. JEMPOL. JEMPOL. Jujur eling manut prigel open news. JEMPOL. Jujur eling manut prigel open news. Yang ngaten rak monggo. Yang ngaten Jogja istimewa. Yang ngaten jaluk cokok. Nah, yang ngaten sertifikat langsung cair. Nah, terus ngaten nuwun sewu nderek langkung lah, yen bocah saiki nuwun sewu Pak Dewi. Wah. Tes makanya main kondur langsung dicakik. Le nek suwan simpah ngene ya. Nek matur bapak ngene ya ora gampang. Kalau di pemilihan budaya mahasiswa non Jawa, 5 menit pun sakit ada yang itu. Buatan sak bahasa, ya orang jenengan ngarmati nganggo bahasane. Saya ibu-ibu ini kali-kali garwane bahasa betul. Sama ibu mesti ora sampe. Bahasa betul. Apa ada itu? Bahasa betul. Oh, dereng. Sinten nggih? Dereng, kami sing ya, masih single. Betul bahasa. Tapi kok ngene Pak Minto iki mulai ana wawane. Nggih, nek ora tak puni paeni sampean. Basa aja durasi sampean kondur terus. Pak sampun kondur. Badhe ngersakaken kopi badhe kula damelaken bawahe ngelam bersama. Itu katutan saka cokone Pak Minto iki Pak. Ya rasa. Wis kondur to Pak. Sing saya kopi tak kene. Ngono sing kramake nang kata kerja mawon. Terus mulai to Pak. Pengen ngopi gawe dhewe. Nah, nuwun sewu derek. Matur nuwun. Nuwun pangapunten kula yang dhisik iki mawon sak seneng. Sari swara sing sinten niku Ki Hajar Dewantara. Yen esuk sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yang liwat derek langkung, yang lepas nyuwun pangapunten. Dandang apa salah dudu cilik-cilik, ngandang apa becak laku tini-tini. Aku derek itu tindak menyang pasar, ora pareng rewel, ora pareng nakal. Mengko ibu mesti mundut oleh-oleh, kacang karo roti, adik diparingi itu sinau unggah-ungguh. Gitu. Ini ku tembak ini caki. Tembaknya ini buat teman itu. Dandang apa salah
duku cilik-cilik ngancam apa becak mlaku ting-ting kateka. Iki semene iki condong apa salah duku cilik-cilik toko apa tungkal. Mister Siti. Kalau Pak Agung bitone. Pak iki Pak Agung udah bener. Condong apa salah duku cilik-cilik duwe bojo galak matek Siti. Apa dong galak-galak iki? Bojone saya kurus. Stres. Innalillahi. Wong stop ora kudu sepuh, ora kudu S5. Sangat syukur sekali sedaya malih sedo ora. Nah, terus muncul dari langsung terus matur nuwun monggo. Silakan. Jempol. Tapi sak menika nun 1000. Monggo ngaten. Lajeng menawi wonten sekolah ngaten niku. Macem ngaten. Boten kenyan. Yen ngaten rak mesake sing tekan. Yen ngaten nutup. Misale. Coba lagi. Enggak, rakno ini Kak. Rakno. Tapi mesake sing. Setelah ngajeng Pak Panyawan. Ini gerakan sudah mulai 30 Mei. Pak Panyawan. Ngaten. Iya tuh Pak Mentirso rumahnya. Nah, yang pungkasan menika injih. Yen Solo menika indi. Wonten kamus Usah Terjadi Purwokerto tahun 1972 inggih Far Jogja. Terus yang Jogja menika injih. Ngojo injih mondel lenjah ngojo. Ini inggih menika Solo. Nggih, dibarengaken menika monggo ngajeni pun ajaraken dalem para putra nggih. Para waan nggih. Ngajak murid-murid to. Nggih. Kanggo mangke kudu langsung praktek nggih. Karo sing garwa nek matur ya Pak ini Pak. Ini lapor mah nggih. Nah, nek kantor nggih ngaten. Jujur. Nah, pun kula pesen ngajeni mawon mengke diajarke para putra wayah. Ngajene wong Jawa ya tetep kudu nganggo prayogane lho. Prayogane. Nah, iki basa Jawa. Ira kula nek tetep wonten anakku kudu basa Jawa. Mbae aku aja basa Indonesia. Basa Jawa. Rewangku ngomong basa Indonesia, aja basa Indonesia, basa Jawa. Bune ngomong Indonesia, aja basa Jawa. Anak kula umur sak menika kelas kawan sampun pinter basa Jawa. Awit kula ora tak wangsuli ra basa Jawa. Ning dina-dina tertentu, dina Kamis wani ngaten. Lha terus guru nomor 1 tahun 2009 ya satu hari dalam satu minggu harus berbahasa Jawa. Awit menawi saged basa Jawi, mesti maka pataripun saya. Ora ana kuliah, aku udah badhe baca panjenengan. Ora ono. Jenenge ora sito nek ngono. Kalau menawi saged basa Jawi, insyaallah mereka mangke larinipun nggih kanthi basa awit namung basa Jawa iki kang patrap kaliyan pocap mani. Yen pocape apik, patrape insyaallah apik. Lho ajining diri gumantung, ajining awak gumantung tumindak. Ajining raga gumantung busana. Ajining wanita tanpa ana. Mohon ngajeni mawon oleh kula. Padahal niat kula tembe kalian Pak, kalian kanca-kanca dikasih menika badhe napa beto kandi kala wae ngesaki wadah sak akeh-akeh. Wingi wonten komunitas seni rupa nggih. Pak Agung nggih. Terus mangke panjenengan tugas kula wonten DKS menika ingkang sepisan nggih miji neliti rekomendasi nggih mengkaji meneliti menggali eksplorasi untuk membuat rekomendasi lamnya kula niku menggali eksplorasi saking kados kala pangantenipun Direktur Kandang Kebun niku Pak Minto Arsana menika. Ini direktur saestu mboten direken batur niki nggih. Direktur saestu nggih. Nek kula sak kantor kalian Pak Marja Pak Minto guyon mawon ya. Mung dhuwur Pak Minto wonten dhuwur kula lantene. Nggih. Matur nuwun, mong nggih, matur nuwun nggih, nuwun nggih. Matur nuwun Prof Suwarno. Jadi kita karena harus memberikan rekomendasi mungkin sifatnya ada evaluasi seperti yang panjenengan semua ketahui, pahami, jalani. Kira-kira apa yang perlu diberikan masukan? Monggo kita buka terima yang kedua. Monggo. Saya kata pangandikan. Saya. Monggo. Itu kawasan apa? Merapi, monggo biar ada suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Pak D dan Prantajara ingkang sampun paring pedal dhumateng kawula. Ing mriki kula namung badhe matur lingkupipun Sleman Utara utawi Cangkringan nggih. Jika kula wau kadosipun aturaken Pak D Minto menika babakan nggih utawi alam lan permasalahanipun. Sajatosipun kula niku wiwit riyen niku sampun remen mawi budaya lan sanes-sanesipun. Lan napa malih sakmenika kalauran kula sampun dipun tetepaken dados desa mandiri budaya. Pramila kados kalau wingi kula tangklet. Asli budaya iki kepiye to? Terus kontribusinya kepada masyarakat itu yang harus bagaimana? Kok kadosipun dereng wonten jawaban. Ugi sampun kula aturaken bahwa sebenarnya budaya itu harus nanggap jadilan sedina sewengi atau pas gelar budaya kok sik diketokke mumpung bakul gombal tok niku lho. Iki nggo apa? Harusipun kan nggih potensi-potensi budaya lokal lan sanes-sanesipun niku kan dipun dalaken. Ugi masalah sumber-sumber air kadosipun Pak D minta aturaken kula wau. Kelesan kula uji derek komunitas Fikus. Kamangka panggenan kula ugi kathah sumber-sumber air ingkang sakmenika sampun sami pecah. Menawi kula ajak-ajak wiranem utawi perangkat desa, kula ku malah dunek wong gendeng, wong gemblung, kok kurang gawean. Nanduringin barang kita di omah gendruwo, omah demit. Kados ingkang Rama aturaken wau wit gayam. Nggon kula niku gudangipun wit gayam. Wageng-ageng wong 3 wong 4 sak perangkulan mboten cekap. Ning sakmenika tumpes kelor tapis habis mergo niku dianggap omah gendruwo. Nek kampung gayam tasih wonten. Ning nggih gayamipun kantun sekedhik. Pramila kados niku kula nggih berusaha kula niku gembar-gembor ayo stripek nama-nama kampung mungkin jeneng kampung gayam mosok wite gayam ora ana. Kampung Gadingan kok wite gading pringe gading ora ana. Ayo kita tanam sebagai ciri khas kampung kita itu. Niku nggih sampun kula beto sampai ke Kapanewon katosipun nggih. Walah, apa kuwi ora penting ning. Nah, menika kanthi wontenipun kados mekaten kok kula ngaturaken matur nuwun sanget mbok bilih suara suhari kita menika mengke sagedipun beto minggah dados upamane kampung-kampung menika pun kampung Dawung kuwi ana wite Dawung, kampung Tanjung ana wite Tanjung lan sanes-sanesipun menika mbok bilih samangke sagedipun nggih dipun realisasi kados wau dados memayu hayuning bawana memayu hayuning tirta memayu hayuning wana lan sanes-sanesipun menika saged terwujud ngaten. Dadi ora mung slogane ayu memayu hayuning bawana ku apa? Mentara isinipun blank mboten wonten. Guranya slogan tanpa makna. Gur melu-melu kono men dianggep melu melestarikan budaya. Nah, ngoten niku. Lan ugi kula nika ugi sangat prihatin sebagai kampung budaya menika kadosipun ngen kabudayan niku tasih abu-abu. Penggunaan basa Jawa niku kejah seh ragu-ragu. Tenggen perapatan alit-alit menika tasih isin. Jare basa Jawa kuwi angel, ribet, pekewoh. Nah, menika kuno nggih. Pramila tenggen kula tenggen kampung kula piyambak saged-sagedipun kula tansah ngginakaken basa Jawi ing samubarang kegiatan. Nggih, menika nggih pemudaan kula nggih kula ajaraken nggih tiang-tiang sepuh ibu-ibu nggih berusaha kula ajaraken ugi tentang nggih budaya kados rumiyin wonten mriku saged mraktekaken carane laden ten ngarep Sinoman ki harus laku dodok le nggawa kepiye le ngulungke kepiye le manggake kepiye menika alhamdulillah saged kula tepakaken wonten ing kampung kula
lan kula ugi sampun matur kalian pangarsaning pamerintahaning kelurahan mbok bilih menika saged dipun kembangaken wonten ing saben pedukuhan sehingga predikat kampung budaya menika saged saya mumbul saya ngrembaka lan namung wonten catetan kemawon. Nggih. Mbok bilih menika ingkang saged kula aturaken sekedhik saestu nyuwun pangapunten wonten galap gangsal ngatur sasana swasana kula aturaken dhumateng parantacara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nika kula nyuwun pamit bolos nika ambulanipun badhe kagem. Monggo nggih, beraken dokter. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, Waalaikumsalam. Monggo Bapak pun lajengaken. Nggih. Saking menoleh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken kula Topan Purwokas Sembatan. Namung wonten ing mriki kula wonten ing kalurahan menika seksi budaya. Manawi wonten ing Kapanewon menika seksi adat dan tradisi. Ning kula mboten mewakili menika. Ning kula mewakili upacara adat Wonolela. Nggih. Ingkang badhe kula aturaken ngaten. Wonten ing upacara adat tradisi Wonolela menika sampun 56 taun. Menika kanthi pasegan tamu undangan menika gambyong antawisipun sampun kawan dasa gangsal taunan. Nanging awit taun 2021 menika wonten perubahan ewah-ewahan ingkang tundhonipun menika saking pendamping budaya. Amko menika sampun kaya kados dene sampun mengakar sampun membudaya nek gambyong menika kangge pasegahan wontenipun tamu undangan ing prosesi adat Wonolela. Lah ingkang badhe kula sunaken presaten menapa inggih leres menawi tari golek menika tari ingkang sampun dipun kukuhaken wonten ing Ngayogyakarta. Manawi sampun menika dinten menapa pangukuhanipun, sinten ingkang ngukuhaken lan taun pinten pengukuhanipun. Kok menika pendamping menika niataken bilih gambyong menika Surakarta, manawi golek menika Yogyakarta. Menika ndadosaken renggangipun panitia wonten ing Wonolela. Nek ngendikanipun pendamping tosipun ingkang dawuhi menika Kepala Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Kebudayaan ingkang sakmenika inggih menika Pak Edi Winaryo. Nggih, satemah kula langsung telepon Pak Edi Winaryo. Ning Pak Edi Winaryo mboten dawuh, malah duka-duka. Aku ki ora dawuh iku ya apa Kepala Dinas ndawuhi kon gawe acara ngono ki ora ngono kuwi. Sapa kuwi sing ngkon? Pendamping. Menapa wewenangipun pendamping menika mekaten ngantos dumugi semanten boten dipun musawarahaken dhateng sedaya pengurus panitia utawi pengurus prosesi saparan menika. Nek saged mbok menika wonten ketetapan wonten ing Sleman terutami minggahipun wonten ing Ngayogyakarta. Menika leresipun kados pundi? Salipun kula mangertos nggih, mangertos rikala 2018 menika Ibu Bupati Wali Matun menika maringi anugerah penghargaan menika pentasipun seni kangge tamu nggih gambyong. Lajeng wonten ing kepatian menika saking Pak Gubernur nggih maringi anugerah penghargaan menika nggih gambyong. Lajeng Pak Dalijo angkreng rikala mboyong penganten bulan Februari wingi malah nggih gambyong sedasa. Ning kok pendamping malah ngiyataken mani Yogyakarta utawi Sleman mliginipun menika kedah gambyong. Ampun nggih kula sampun kawan dosonan gangsal taun menika mawi gambyong. Ingkang rumiyin ingkang dipun bina kalian Bapak Aji Wulantara. Awit Pak Aji Wulantara menika dereng dados kepala seksi nggih ngantos dados kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas menika tetep menika. Kalih kok dipun gantos. Lah menika kula nyuwun tanggapanipun namung mboten dipun anggap masukan anu remontung. Menurut tanggapanipun mangga dipun seragamaken
menapa pentasipun wontenipun tari kangge nyegah wontenipun tamu undangan wonten upacara adat utawi prosesi menapa kemawon. Soalipun kula mangertos nggih malah wonten minggir menika pacambet menika malah tayub. Ingkang kangge nyegah tamu malah saking tamu-tamu sami nderek nari tayub menika. Menika monggo menika kula nyuwun saestu ketetapanipun wontenipun pasegan tari kangge prosesi adat istiadat menika wau. Ingkang salajengipun nyuwun sani Pak Minto Hardono nggih menika wau ngendikaken bilih manai badhe mlebet bandara, mlebet gapura badhe madosi makanan khas Sleman menika mboten wonten nggih to. Mongko manawi sak kidulipun bandara Pak menika malah kathah ingkang sami sadian apem wana lela. Nggih. Mila wonten sawontening pasar-pasar sakmenika sampun kathah. Mbok bilih mangke langsung wiyar sanget utawi luas wontenipun apem wana lela. Jalaran kala wingi tanggal 12 ngantos 13 menika panggenan kula menika dipun damel syuting film dokumenter asal usul wana lela kalian ngantos pembuatanipun. Mbok bilih benjang badhe presa piyambak badhe dipun siarkan wonten ing YouTube. Menika ngaten. Mbok bilih sawentawis ngaten atur kula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten kanthi panutup ngatur akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak. Wonten malih ingkang badhe atur pangandikan. Monggo silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nderek tepangaken Bapak kula Ana menawi rencang-rencang kandang kebu menika nyebut kula menika Sleman Corek ngoten nggih. Amargi kula salah satu anggota kandang kebu nanging mboten pidalem wonten wilayah Sleman. Nggih kebetulan ngajeng griya kula persis menika jalan batas provinsi. Dados sampun berbatasan antaranipun DIY kalian Jawa Tengah gitu ya. Menika sampun akap menika. Kula Prambanan, Pak. Nggih, Prambanan. Nggih, kebetulan kalau wingi membantu nyuwun ngapunten nggih niki campur-campur. Nggih membantu Bude Maria kagem identifikasi desa mandiri budaya wonten wilayah Sleman. Nggih mungkin kula langkung netral ngoten nggih amargi mboten wonten kepentingan mungkin ngaten niku. Mungkin sekedhik wonten urun pirembagan wonten ing sonten menika bilih ingkang sepindah kula sangat mengapresiasi sekali dengan semua dinas di kabupaten dan jajaranipun saya saking dinas kebudayaan dugi napa dewan kebudayaan dinas kebudayaan lan jajaranipun bilih pendampingan wonten wilayah menika sangat luar biasa makaten Pak nggih. Mungkin kula nggih radi iri. Amargi daerah kula mboten seintens Sleman khususipun nggih, seintens Sleman dalam hal pendampingan makaten nggih kula mengapresiasi sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Nggih ingkang salajengipun nanggepi ugi saking Bapak ingkang saking Wonolelo wau nggih menika ternyata ketika kami terjun langsung ke Sleman itu memang ada satu hal Pak yang terjadi suatu gap makanya nggih kita bisa melihat di desa yang dengan administrasi sedemikian rapi ternyata mereka juga terkendala kepada setiap pilarnya itu ternyata belum ada semacam peraturan yang tata kerja khususnya itu seperti apa begitu. Jadi kalau kita merujuk ke kemarin kami juga sempat mempelajari dari Pergub nomor 93 nggih terkait desa mandiri budaya desa budaya ngoten nggih. Itu memang penyebutannya kan
wonten desa mandiri budaya, desa wisata, desa prima, desa planner, makanya ya itu ternyata juga di bawah itu kan ada semacam bid'ah penyebutan gitu ya. Ternyata ketika kita sampai di sana, ini klasifikasi desa di sini menopo Bapak. Oh, kami rintisan desa mandiri budaya gitu. Ini klasifikasinya bagaimana? Karena kan di Pergubnya sendiri kan klasifikasi rintisan desa budaya ataupun rintisan desa mandiri budaya itu kan wonten gitu ya Pak, sebutan rintisan makanya ya sebutanipun kan langsung desa budaya, desa mandiri budaya, desa prima, planner dan sebagainya gitu. Terus kemudian setelah itu ternyata yang rapi pun kebingungan begitu ya Pak untuk tata kelolanya yang istilahnya setiap pilar itu kerja khususnya bagaimana gitu, pekerjaan khususnya itu bagaimana, ternyata masih itu, apalagi yang di belum rapi Pak. Jadi kita baru rintisan desa budaya Mbak gitu, semacam itu ketika menyampaikan apa yang mereka punyai di desa itu ternyata itu sudah menjadi embrio Pak, sudah menjadi embrio desa prima, desa planner itu sudah ada. Hanya saja mereka itu ternyata belum memahami kalau itu sudah disebut desa prima, desa planner itu mereka belum memahami. Oh, desa planner itu seperti ini. Padahal berarti di tempat saya itu sudah ada Mbak gitu loh. Ternyata ada hal semacam itu Pak, yang aturan mainnya itu seperti apa sih gitu. Aturan mainnya yang baku itu semacam apa atau juknisnya itu semacam apa gitu. Mungkin akan ini ya Pak, ke depan bisa ada semacam FGD khusus yang di situ menghadirkan semua pemerintah desa gitu yang akan dijelaskan secara detail aturan mainnya dari desa mandiri budaya itu seperti apa dan juknis tertulisnya itu jelas. Jadi mereka itu di desa itu kan terkadang kalau yang keluar secara sukarela itu kan orangnya hanya itu saja gitu ya. Dan ini ada di desa budaya, ada juga di desa plannernya, ada juga di ini, dan itu kan jadi kayak agak tumpang tindih di itu juga gitu. Jadi mungkin supaya mereka itu lebih jelas lagi terkait tupoksinya dan tata kelolanya itu seperti apa. Mungkin itu yang hal paling mendasar sebelum istilahnya untuk mencapai ke yang lebih general lagi gitu ya. Karena ternyata ditemukan juga di beberapa tempat itu juga pendamping budaya itu belum maksimal gitu, kayak ada semacam istilahnya kayak jam kerjanya kan tidak menentu gitu nggih. Nah itu juga, kemarin itu juga saya sampaikan loh, berarti desa itu lebih diuntungkan Pak gitu. Karena kan tidak ada jam kerja gitu. Jadi bisa pagi, siang, sore, malam gitu. Jadi sebenarnya tergantung desa sendiri. Jadi mungkin dari saya seperti itu Pak. Jadi sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ana. Ada Bapak tanggapan? Iya, monggo Pak. Terima kasih Pak Tupang dari Pondok Wonolelo. Masukan penjenengan nanti kami sampaikan karena ini menyangkut kasus khusus. Kami tidak bisa memberikan mengeksekusi, memutuskan karena kami fungsinya dewan. Jadi kami tidak bisa memutuskan harus begini begitu. Kalau diminta pendapat saya pribadi, mestinya kita ini mengikuti apa yang terjadi dan apa yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di kampung itu. Saya banyak punya contoh kasus semacam itu. Misalnya di Sendang Kamulyan, di Sentolo. Beno itu istilahnya tayub.
Wong Kulon Progo ya iso juga tayo, Pak. Ning nek urung saka Gunung Kidul dianggap urung sah. Jadi rakyat delalah waktu puncak acara tayubnya saka Tayub Sleman. Sing luweh ayu, sing luweh cedhak, ongkosnya luweh murah to, Pak. Le mikir. Tetapi ternyata ketika itu dari Sleman, ono masalah, Pak. Ono kejadian wong bingung. Bareng ditegake tayub saka gunung itu rakatan ora motok. Sah. Karena itu menyangkut upacara tradisi yang diyakini ada kebenarannya secara turun temurun. Berarti dasarnya apa? Keyakinan Pondok Monolito. Ini pendapat pribadi saya. Itu. Jadi oleh karena itu monggo itu menjadi nanti kasus ini akan kami sampaikan ke Kepala Dinas Kebudayaan Sleman. Oke. Kemudian dari Mbak, ya saya paham betul Mbak. Desa kuwi jenenge akeh banget. Ono desa Pancasila, desa budaya, desa keluarga sakinah. Sing garap wong ya kuwi-kuwi wae. Dadi lomba administrasi. Jadi sing garap dadi wong nek sing tim jurune kae sik didelok iki. Nganti apal, Mbak. Ya. Saya bisa memahami hal itu. Maka kemudian sebetulnya apakah kita hanya cukup dari sisi administrasi, dokumentasi, atau dari sisi implementasi, Pak? Fakta real di lapangan. Sebetulnya harapan kita itu ya patrat plan kocap itu podo. Harapan kita desa budaya itu puncaknya. Nah, di dalam puncak desa budaya itu disangga oleh keberhasilan lembaga-lembaga itu. Kemudian di pertanian punya KWT, punya kelompok afinitas. Karena mereka juga pengen punya yang namanya kebanggaan sektoral. Itu yang akan kita diskusikan ke depan agar desa budaya itu menjadi payung memayungi dari semua aktivitas yang sifatnya sektoral itu. Dinas sosial juga punya, Mas. Dinas pertanian juga punya nama. Kementerian Agama juga punya nama. Nah, terkadang desa itu jenenge okeh banget. Makanya nang kelurahan kae ada banyak logo to, Mbak. Bener ya? Nah, sakniki ana logo Karang Taruna, logo DBKS Dina Binaan Keluarga Sakinah desa apa banyak, Pak. Itu dan itu sekali wonge ya ming kuwi-kuwi wae sing temandang kan itu, Pak. Maka mulai dari meja 1 sampai meja 6 nek ora sing garap pramudeng. Nah gitu. Oleh karena itu kita akan berupaya untuk memberikan masukan agar desa budaya yang itu sejalan dengan undang-undang keistimewaan. Logikanya begini. Nama lembaga di pemerintah di tingkat kecamatan sekarang sudah menjadi namanya Kapanewon. Desa menjadi kalurahan dan kelurahan. Artinya lembaga itu mengacu pada undang-undang keistimewaan. Konsekuensinya adalah semua lembaga pemerintah mulai dari provinsi sampai kelurahan itu semangatnya, rohnya adalah undang-undang keistimewaan. Cuma persoalannya kita kan punya undang-undang, 2 undang-undang. Satu undang-undang keistimewaan, yang satunya undang-undang otonomi. Nah, ini terkadang beda kepentingan antara undang-undang keistimewaan yang itu hanya di Yogyakarta, sementara undang-undang otonomi secara nasional. Ini yang menjadi agak sedikit terkadang ada gesekan. Kemudian yang kedua, dari sisi personil pengisian jabatan, ternyata kelurahan itu hasil pilihan, berarti ada sedikit nuansa politiknya, gitu ya. Nah, dan itu juga berpengaruh di dalam tata kelola dan pelayanan di kelurahan.
Oleh karena itu kita semua jangan usah kaget, tidak usah kaget, tidak usah resah dan gelisah. Maka pilihannya adalah intinya ada di pelayanan. Poinnya, keperpihakannya yang penting untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya. Ibaratnya kelurahan itu duwe tampah okeh. Apa wae barang sik tiba tadai ngono lho. Nek ana sik tiba saka pertanian tadai nganggo iki. Iki tadai nganggo iki kan gitu. Nah, kemudian ketika sudah berstatus desa mandiri budaya, hanya dana istimewa yang akan masuk situ. Dengan posisi desa rintisan, itu terkadang semua instansi bisa masuk ke sana, bisa nggarap desa prima, pariwisata dan sebagainya. Tentu saja ini menjadi catatan kita dan harapannya bahwa budaya akan memayungi seluruh lembaga yang ada itu. Karena undang-undang keistimewaan itu mutlak, hanya ada di Yogyakarta. Dan tentang penataan kelembagaan baru selesai tahun 2022. Mulai Kapanewon dan kelurahan itu 2022. Tetapi semangatnya belum searah dengan undang-undang keistimewaan. Makanya disebut pamong, pamomong, momong rakyat. Nonton nih Pak Kiai. Ini kalau karena ini mau tidak mau harus bicara politik. Nggak bisa hanya bicara kemudian ngene kok kudune ngene, kan yang penjenengan sampaikan kan hal-hal yang sifatnya ideal. Idealnya seperti ini loh, mestinya begini loh, gitu loh. Nah, kita ini sedang mencari bentuk. Karena tadi saya matur di awal bahwa Undang-Undang Istimewa Yogyakarta sudah 11 tahun itu dalam artian masih ya ataupun sedang menata, mencari bentuk untuk penyempurnaan itu. Nanti Pak Kiai, nanti nuwun. Nggih, matur nuwun. Ada salam Prof. Mbak panjenengan buka Pergub nomor 36 tahun 2014. Mangke wonten jenis-jenis desa budaya. Terus carane biji barangan. Dados wonten kala pamenipun nggih, upacara adat duweke siji, bijine siji. Nek duweke loro, biji loro. Duweke papat ning ra tau ana kegiatan bijine semene. Duweke 5 kegiatane ping 15 bijine semene. Mangke terus dijumlah teng ngisor pun enten nganti sak surat-surat permohonan gubernur niku enten. Mengajukan untuk menjadi desa budaya niku enten. Pergub nomor 36 tahun 2014. Pun niku mawon. Nggih, matur nuwun Prof. Sudah hampir 2 jam kita diskusi. Ada yang mau disampaikan lagi? Kang Mas? Cukup, Nggih. Barangkali begitu hearing kita sore hari ini dari Dinas Kebudayaan Sleman dengan Dewan Kebudayaan Sleman. Ada banyak hal yang menjadi catatan tentu saja. Tetapi memang kita perlu memberi isi pada desa budaya atau kelompok budaya itu biar hidup itu seperti apa. Saya kira rekomendasi kita penting. Jadi bayangan kita tuh desa itu kayak di Bali lah. Jadi nanti kalau kaitannya dengan kehidupan aktivitas budaya yang hidup itu pasti orang akan belajar, datang dan sebagainya lah. Tetapi kalau masih dalam kerangka ada pentas, kalau ada dana, itu saya kira juga itu yang nggak akan jadi itu. Jadi bahkan kita yang di wisata tuh mau mengagendakan paket ke sana itu kadang-kadang repot. Kecuali ke Wonolelo itu udah ada rutin, lalu kita agendakan paket ke sana misalnya bisa. Tetapi kalau desa mandiri budaya pun itu belum sampai ke level itu, saya kira perlu ada rekomendasi agar isi desa mandiri budaya itu lebih tertata dari awal, dari rintisan berkembang sampai maju dan sebagainya, sehingga nanti desa itu hidup. Tadi Kang Mas benar, ada roh budaya yang menyala gitu loh. Ini yang menyala di sektor kulinernya, tarinya, di pertaniannya dan sebagainya itu nyala gitu, sehingga orang dari luar itu ngerti glegere itu. Oh, di zaman dari glegere kayak begini tuh. Bukan hanya masalah administrasi, saya kira itu penting ditekankan. Ngaten kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan applause bersama untuk beliau berdua. Sampai ketemu di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.